Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lagi ada di lahan ya. Sebelumnya saya doakan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kita ada di lahan cabai kita yang ketiga ya. Ini varietas kaliber. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau lihat-lihat gitu, terusnya ada yang berminat ke apa budidaya cabai gitu ya. Untuk sekarang ini saya menggeluti eh, bidang sayuran yaitu penanaman cabai rawit ya. Ini bisa dilihat sendiri untuk cabai rawit varietas kaliber di usia berapa ini? 70 kalau nggak salah 73 HST ya. Teman-teman di sini kita nggak bermaksud untuk menggurui atau merasa paling tahu atau merasa paling hebat gitu ya. Jadi tujuan saya ini untuk memberikan edukasi bagi pemula yang mau dan ada minat untuk menanam cabai rawit gitu ya. Karena untuk penanaman cabai rawit ini saya udah 3 kali musim kalau nggak salah ya. Dan mungkin ada dari teman-teman atau senior-senior yang lainnya ada yang lebih tahu, bolehlah sharing-sharing gitu. Kalau misalkan ada yang kurang mohon dilengkapi, terusnya ada kritik komentar yang membangun, dengan senang hati saya menerima gitu ya. Ya boleh kita lihat-lihat dulu untuk tanamannya ini ya. Ini udah masa pembungaan ya. Harusnya nggak seperti ini kemarin saya overdosis ya. Ini kemarin overdosis pupuk dikarenakan pas waktu itu kan musim hujan ya. Pada saat itu tanaman terserang stres, terusnya rontok dikarenakan pH tanahnya drop gitu ya. Nah, untuk saya berupaya untuk mencegah kerontokan bunga gitu ya. Untuk itu saya menambahkan pupuk MKP, terusnya Modern Pol dan Maroke SOP yang ternyata itu kandungannya terlalu banyak gitu sehingga menyebabkan overdosis. Dapat dilihat ya untuk daun-daunnya ini kemarin keriting ya, sempat keriting bunga-bunganya pada rontok. Alhamdulillah setelah diaplikasikan kalsium untuk penanganan overdosis sekarang sudah mulai agak pulih ya. Boleh dilihat untuk tanamannya. Ini mungkin udah terlalu terlambat ya. Untuk kedepannya saya akan mulai pengolahan lahan, terusnya penyemaian, pembibitan, treatment bibit, pindah tanah sampai ke tahap panen. Untuk itu bagi teman yang berminat untuk membudidayakan cabai rawit ya, boleh ikuti channel kami. Bisa ada di YouTube ataupun di Facebook ya. Untuk di Facebook mungkin akun saya sendiri, dan untuk di di YouTube boleh dicari MG Agrofarm ya. Kalau MG itu sebenarnya sih singkatan Mandiri Jaya, itu untuk toko pertanian kami ya. Baik teman-teman, kalau keliling-keliling mau lihat-lihat. Ini aduh, sedang melakukan penyiangan gulma ya. Gulmanya udah terlalu parah. Ini teman-teman untuk bunganya udah cukup ramai ya. Wah ini kayaknya lebat ya. Ini untuk varietas cabai kaliber yang saya tanam. Kalau kemarin saya tanam varietas ori ya. Ini coba lihat teman-teman buahnya. Ini untuk kualitas buahnya besar-besar, terusnya diameternya juga lumayan ya. Untuk kualitas bibitnya juga lumayan bagus ya. Kalau kaliber cukup tahan untuk serangan virus Gemini, terusnya untuk pusarium di sini dari populasi yang sekarang ini saya tanam sekitar 680-an, tidak ada yang terserang ya. Beda dengan varietas ori.
Ini saya nggak di endorse atau apa ya, cuman review jujur. Kalau untuk ori sendiri itu masih kurang tahan untuk virus Gemini sama Fusarium ya. Yang di sana juga saya kemarin penanaman 800 pohon, hampir ada berapa ya? Hampir 30%-an terkena virus Gemini ya. Ini makanya saya coba nanam jadi sekali kaliber ya. Ini coba pembungaannya. Ini teman-teman boleh dilihat ya, ini untuk apa? Di sini ada banyak lumut ya. Ini tuh disebabkan oleh pH asam ya. Padahal untuk penanaman budidaya cabai rawit sendiri yang harus dijaga itu adalah pH tanah. Nah, untuk teman-teman yang sudah punya pH meter, harusnya tiap 2 minggu sekali tuh dicek ya untuk pH tanahnya berapa. Karena untuk penanaman cabai itu idealnya pH tanahnya tuh ada di kisaran 6 sampai 6,5. Nah, kalau misalkan untuk yang tidak memiliki pH meter, bisa dilihat dari tanahnya ya. Kalau misalkan tanah udah ditumbuhi lumut seperti ini berarti pH tanahnya asam ini. Ini berarti pH tanahnya drop. Jika terus biarkan seperti ini, maka perlahan-lahan akan layu, terusnya daunnya menguning, rontok gitu. Dan kalaupun misalkan kita memberikan pupuk, pupuk itu tidak akan diserap oleh tanaman. Nah, makanya kalau misalkan untuk penanganannya jangan dulu diberikan pupuk. Jadi bagaimana caranya supaya pH-nya netral dulu gitu ya. Bisa diaplikasikan kalsium, asam humat atau pupuk-pupuk yang bersifat basa lainnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini juga saya sedang melakukan kegiatan untuk pruning daun ya. Nah, ini pruning daun. Mungkin bertanya apa itu atau Kang itu daun poin kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah masuk fase generatif atau misalkan fase pembungaan atau pembuahan, untuk tanaman itu kan ada dua fase ya. Yang pertama itu fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Dan ketika misalkan udah, kalau di cabai sendiri ya, kalau misalkan udah pecah cabangnya ini berarti ini udah masuk ke masa generatif, berarti udah masa pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk mengoptimalkan nutrisi supaya tidak terbagi ya, supaya fokus ke bunga dan buah, idealnya atau bagusnya kita melakukan pruning. Pruning itu bertujuan supaya nutrisi dari akar tuh fokus ke pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk daun-daun yang seperti ini, daun tua itu kan udah nggak produktif. Yang kita butuhkan di sini adalah buahnya gitu, bukan daunnya. Kalau misalkan pengen daun mau udah aja nanamnya kangkung, terusnya sausin gitu kan, bukan nanam cabai. Kita kan yang dibutuhkannya buah. Jadi untuk bawahnya kayak daun-daun bawah yang tidak produktif kita lakukan pruning gitu ya, teman-teman. Di sini saya sedang melakukan pruning daun ya, seperti ini ya. Ini daun bawahnya dibuang. Ini cukup telat ya nanti untuk biar teman-teman yang ada minat atau misalkan ingin melakukan budidaya, kita bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng belajar dari mulai olah lahan, terusnya nyemai, perawatan fase vegetatif, perawatan fase generatif, dan untuk hasil panennya nanti juga kita post ya. Kebetulan untuk saat ini masih dilakukan olah lahan, nanti kita cek lahannya ya untuk melihat proses pengolahan lahan. Ya mungkin cukup terlalu panjang ya teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Untuk teman-teman yang lainnya mohon bantu support saya supaya lebih semangat gitu, dan lebih rajin upload video gitu, untuk saling silaturahmi, terusnya berbagi ilmu, terusnya menambah, intinya silaturahmi aja gitu ya. Oke teman-teman, saya tutup aja ya video ini dengan saya Denny, senang melayani Anda ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.